Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita pembebanan. Caranya gimana? Sama ya prosesnya. Define, kemudian load pattern. Nah, ini yang kita harus tentukan, teman-teman, jenis-jenis tadi yang di sini yang sudah saya sampaikan, itu kira-kira apa saja beban-bebannya. Nah, dalam hal ini adalah berat permanen, ada berat sendiri, berat mati tambahan. Berarti nanti kita bikin dead load sama SDL, super dead load. Nah, kemudian beban lalu lintas, itu ada beban lajur atau beban D. Ya. Kemudian ada beban garis terpusat BGT, ada pejalan kaki. Nah, ini dalam satu beban yaitu live nantinya. Kemudian satu lagi nanti aksi lingkungan, beban angin, wind. Nah, jadi yang perlu kita definisikan ada berapa? Dead load, super dead load, live, dan wind. Ada 4 ya. Kita kembali ke subnya. Dead, sebagai berat sendiri, ini sudah didefinisikan. Nah, kita tinggal pakai. Selanjutnya, super dead load. Oke, super dead load, kita pakainya di sini SDL, saya tuliskan. Nanti tipenya adalah dead. Oke, save back multiplier-nya 0 karena nanti beban ini yang akan kita masukkan. Oke, kemudian add new load pattern. Oke ya, SDL sudah, ini masih dead. Selanjutnya adalah live. Live kita ganti tipenya juga live. Oke, save back multiplier-nya 0, kita tambahkan add new load pattern. Oke, berikutnya adalah angin, wind. Tipenya kita ganti, wind juga. Nah, ini yang kemarin ada beberapa teman-teman yang nanya nih, Pak pakai apa sih? Nah, karena kita nanti masukkan, kalau ini kan berarti kita pakai standarnya luar negeri dan kita nggak tahu. Memang ada ASCE Amerika ini biasanya dipakai juga. Ada UBC dan lain sebagainya, Chinese. Nah, ini kita pakainya non aja, nanti kita masukkan. Oke ya. Kita masukkan, kita tambahkan add new load pattern. Kemudian kalau sudah ini cukup 4 saja, kita klik OK. Selanjutnya define load cases. Ngecek saja ini sebenarnya. Nah, ini sudah terbentuk. Kalau kita random gitu ya, sudah benar SDL, ini SDL, scale-nya masih kita pakai satu saja, nanti dikombinasi saja. Nah, oke, ini kita random saja, kalau sudah oke ya sudah. Oke, selanjutnya define load combination. Teman-teman tadi masih ingat, kita buka load combination yang digunakan. Kita ada dua, yaitu kuat 1 dan kuat 3. Kuat 1 adalah 1,1 beban mati, ditambah 1,4 beban mati tambahan, ditambah 1,8 beban hidupnya. Ya, jadi ada beban truknya beban lajur dan beban pejalan kaki. Juga kuat 3 itu 1,0 beban mati, 1,4 beban tambahan, dan 1,4 beban angin. Oke, kita masukkan. Kita add new load combo. Misal kuat 1 ini kita ganti ya. Kuat 1. Tadi adalah dead-nya 1,1. Ini karena baja menurut SNI tadi. Kita tambahkan add. Kemudian SDL, super dead load-nya. Tadi menurut SNI 1,4 kalau dia terkontrol. Maksudnya yang kayak aspal itu kan yang melaksanakan adalah kita, bukan orang lain. Kita 1,4. Kita tambahkan add. Oke. Tadi apalagi beban hidup. Beban hidup di sini live kita pakai 1,8. Ya, kita tambahkan add. Nah, cukup. Ini adalah kuat 1. Kita klik OK. Ada yang tertinggal? Kalau nggak ada, sekarang pakai combo berikutnya. Kuat 3, kita intip.
Kuat 3 itu 1 ms, 14 ma, 14 angin. Oke, add new combo. Kombonya kita ubah menjadi kuat 3. Kuat 3. Mau pakai angka atau pakai ini terserah ya. Nah, kuat 3 tadi adalah 1 dead load. Ya kan? Kita intip 1 dead load. Add. Oke. Kemudian 1,4 beban mati tambahan. SDL-nya 1,4 kita add. Oke. Kemudian satu lagi adalah beban angin. 1,4 kita tambahkan. Oke. Tinggal klik OK. Nah, ini kuat 1 sudah, kuat 3 juga sudah. Ini misalkan saya mau seragamkan dengan Romawi gitu ya. Silakan teman-teman, kalau pakai angka juga silakan, pakai Romawi silakan. Oke. Terus kalau sudah 1 dan 3, teman-teman ada yang ketinggalan, kita klik OK. Ada yang ketinggalan? Ada ya. Langkah selanjutnya, kita aplikasikan beban. Mau yang dari paling mudah atau gimana? Ini kita lihat PPA-nya. Nah, berat sendiri otomatis. Kemudian berat mati tambahan nih apa? Aspal dan trotoar serta railing. Nah, kita dari aspal dulu. Aspal tadi besarannya adalah 0,11 per meter persegi. Aspal adalah lokasinya di bawah plat, di atas plat pada lajur lalu lintasnya. Jadi plat tepi ini tidak ada aspal, ya. Jadi kita pilih, kalau kesulitan kita pakai XY. Seperti ini. XY ini tidak bisa dipakai karena kita sudah naikkan tadi 50 cm ya. Ini kalau kita naikkan nggak ketemu nih platnya nih. Karena kita tidak mendefinisikan grid yang naik 519 mili tadi. Jadi kita pilih lewat sini saja, nggak masalah. Kita klik nih, yang tepi jangan diklik, karena di tepi ini tidak ada aspal. Yang ada aspal adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ini malah frame. Kalau keklik, kita bisa klik ulang lagi, supaya tidak kepilih. Kita tempatkan di tempat yang lain. Nah, ini frame tadi sudah tidak kepilih, ini adalah areanya 5. Ini sudah kepilih. Nah, silakan teman-teman dipilih dulu areanya 5. Kalau sudah, kita assign. Assign area load uniform to cell. Ya, uniform cell ya. Kita klik. Kita pilih load pattern-nya adalah SDL. Koordinat gravity global load direction gravity besarannya adalah, kita lihat tadi besarannya berapa, 0,11. Nah, ini kita pilih 0,11 ton per meter persegi dia. Replace, silakan. Apply. Oke. Nah, ini memang tidak muncul, nggak masalah, tapi coba kita cek. Klik kiri, klik kanan. Kemudian di sini load. Oke ya, sudah ada ya. 0,11. Coba sebelahnya kita pilih. Nah, di sini belum ada karena memang tidak kita aplikasikan. Jadi sudah confirm ya. Sekarang kita mau beban berikutnya. Saya buka trotoar beton. Trotoar beton ini sebenarnya bisa kita aplikasikan sebagai beban merata di plat tadi, boleh. Atau mau kita jadikan beban garis di struktur baloknya, terserah yang mana. Saya lebih prefer untuk jadikan dia beban garis. Teman-teman juga boleh, ini bila tidak dijadikan beban garis berarti tidak usah dikalikan lebarnya, tapi mungkin sedikit berkurang karena kita tadi membuatnya adalah 0,85, padahal trotoar adalah 1 meter.
Hanya untuk simplifikasi tapi sesuai lapangan, saya buat di sini jadi beban garis. Ya, tebalnya 20 kali lebar 1, berat jenis 2,2 sekitar 0,44. Oke, kita ke subnya. Caranya gimana? Ini kita kembalikan dulu karena kita mau milih frame di bawah slab. Nah, kita akan kembalikan ke standar view-nya. Ke standar, nggak usah di fill atau mau di fill terserah. Kita klik OK. Nah, ini tadi beban aspal tadi ya, kalau kita hilangkan extrude-nya dia kelihatan di sini. Nah, ini kita memasukkan beban trotoar ke dalam struktur. Nah, trotoar itu sebenarnya kan letaknya tadi di tepi nih. Kita lihat potongannya. Ini ya, trotoar itu sebenarnya di sini nih. Ini sebenarnya bisa diaplikasikan menjadi beban merata di platnya. Tapi kan yang kita gambarkan tadi 0,85 hanya sebagian ini. Sehingga ada beberapa yang tidak tergambarkan kalau kita mau aplikasikan beban merata. Untuk itu kita simplifikasi, ini kita jadikan beban garis saja di atas gelagar ini. Ya, itu cara berpikirnya. Oke, kita ke subnya. Jadi yang kita pilih adalah gelagar tepi. Baik tepi kiri maupun yang tepi kanannya. Hati-hati dipilihnya. Kalau kesusahan sini pakai yang sini juga bisa nih. Pakai yang sisi sini, ini berarti tepi kan sini sama sini. Pasti ini kepilihnya frame. Oke, kita assign frame load, distribute karena merata. SDL jangan lupa di set, gravity 0,44 bebannya. Kita pilih apply, kemudian OK. Nah, ini sudah tampil teman-teman. Bebannya nanti adalah beban garis di sepanjang di atasnya gelagar kita yang paling tepi. Tadi beban terakhir kita adalah, kita kembali lagi, beban aspal sudah, trotoar sudah, sekarang railing. Railing ini kita sepakati tadi jadi beban join ya. Besarannya 100 kg atau 0,1 ton per titiknya. Hitungannya dari mana ini sudah saya jelaskan. Oke, kita ke subnya. Caranya gimana untuk menempatkan beban join tadi? Nah, ini kita sudah bagi tadi di sebelah kiri ini. Kalau perlu kita perbesar silahkan. Titik-titik join yang akan kita tempatkan beban sudah kita sediakan nih. Jadi tadi railing ini kan sebenarnya setiap jarak 2 meter. Ini coba saya bukakan kembali supaya ada gambaran teman-teman. Nah, railing tadi kalau tampak sampingnya kan seperti ini. Ini ada kolom, ada kolom, ada kolom. Jaraknya 2 meter gitu ya. Nah, ini adalah pipa atas dan bawah 3 in. Jadi nanti bebannya ini saya berikan saja ke baloknya di titik-titik ini, gitu ya. Oke, kita ke subnya. Kita pilih join yang akan kita tempatkan, yaitu di tepi. Di posisi frame yang sama tadi kita tempatkan trotoar ya. Memang ada beberapa istilahnya pergeseran, ada sedikit momen lah, tapi itu sangat kecil. Seharusnya dia kan di sini nih bebannya. Tetapi coba kita paksakan untuk digeser ke sini, kan gitu ya. Kalau kita lihat perilakunya di sub. Nggak apa-apa, ini sangat kecil sekali. Kita bisa abaikan dengan menganggap tadi hanya 100 kilo dibandingkan dengan tebalnya plat yang seperti ini. Bolehlah kita geserkan beban ini ke posisi dari beam ini yang di gelagar paling tepi. Oke ya, kesepakatan gitu ya. Karena kalau mau perfect-perfectan ya kita terlalu kesulitan untuk memodelkan terlalu banyak nanti. Oke, jadi perlu kita simplifikasi tapi tidak menyalahi juga. Kita klik join-joinnya, ya, ikuti ya, ada 11 join di sisi kiri dan sebelah join juga yang di atasnya. 1, 2, sorry, nggak bisa. Gini, ada yang lewat stepnya. Ini belum ada join yang bisa kita pilih, teman-teman. Sorry, saya kelewat satu step. Kita harus menggambarkan namanya special join. Nah, special join ini
Kalau joinnya di pertemuan seperti ini nih kita bisa pilih nih teman-teman nih, kayak yang frame gedung ini juga bisa. Tapi kalau yang seperti ini kan belum kita gambarkan nih, hanya grid point saja. Nah ini kita perlu definisikan special join untuk menempatkan beban. Caranya gimana? Nih kita pilih draw, ya kan? Di sini ada draw special join. Jadi ini join bantuan untuk menempatkan beban kita di posisi balok kita. Kita klik ya. Oke, kita gambarkan di posisi yang belum ada. Kalau ini tepi kan sudah, ini pertemuan pasti sudah ada, ini juga ada. Berarti yang belum. Nih contohnya di sini. Kita klik kiri. Oke ya, nanti dia gambar nih sebelah kanan nih, join bantuan. Kemudian sini, klik. Nah ini dia akan memberikan juga. Kita klik sini. Ini kelewat satu nih, sini. Oke, ini selanjutnya sini. Nah kadang ada yang aneh nih, yang sana tidak tampil tapi yang sini tampil, nggak masalah. Nih, sini klik. Oke ya, ini yang sisi tepi sebelah sini. Sekarang yang atas juga. Kita klik di sini. Ini di sini malah tampil sekarang. Namanya juga software. Ada sisi lemahnya juga. Nah, kita klik di sini. Sini, sini, sini. Oke ya, semua sudah terisikan join tambahan. Spesial joinnya. Oke teman-teman, kalau sudah di escape. Nih, di refresh kalau tadi saya hilang kan, ternyata di refresh muncul semua nih joinnya. Jadi yang existing ketika tabrakan dia pasti sudah dibikin join. Nah yang belum ini kita tambahkan join tambahan. Kita akan masukkan beban railing. Besarannya berapa kita intip 0,1 ini dibulatkan lah 0,1 ton atau 100 kilo. Caranya gimana? Kita tinggal pilih saja grid-grid poinnya ini di tepi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah ini kan sisi yang sebelah bawah. Yang atas kan sama simetris, kita klik saja. Oke, semuanya pelan-pelan, nggak usah buru-buru. Yang penting jangan sampai kita malah nggak ngeklik di titiknya. Oke, ini sudah di sini 22 poin selected, berarti ini sudah terpilih yang akan kita rencanakan bebannya. Ya, setelah dipilih ada 22 poin, selanjutnya kita assign, terus join load, ada forces. Kita pilih load pattern-nya, itu SDL, karena trotoar ini kita anggapnya beban mati tambahan ya. Yang sewaktu-waktu trotoar kalau dilebarkan kan bisa dibongkar, seperti itu. Makanya dimasukkan SDL. Oke, arahnya adalah ke sumbu Z dan minus, karena ke arah bawah ya. Minus 0,1 karena 100 kilo tadi ya. Beban titik. Kita klik apply. Oke. Nah, ini teman-teman tergambarkan di tempat saya karena yang saya klik tadi yang sebelah kanan ini. Beban titik-titik ini menunjukkan adalah beban dari kolom-kolom railing tadi. Nah, ini sudah ya tergambarkan seperti ini. Oke. Kita akan masukkan beban berikutnya, yaitu beban lalu lintas. Nah, di sini ada beban lajur D, ini ya. Kemudian beban garis terpusat di tengah bentang jembatan dan juga pejalan kaki. Oke. Nah, ini bisa kita mulai dari beban lalu lintas ini besarannya ngikuti yang panjang jembatannya karena kita kurang dari 30 meter maka 9 kPa atau 0,9 ton per meter persegi. Kita masukkan, caranya hampir sama kayak yang milih aspal tadi, adalah di lokasi lajur lalu lintasnya. Ya, hati-hati milihnya. Yang plat paling tepi nggak usah kita pilih, berarti ada 1 plat, 2 plat, 3 plat, 4 plat, 5 plat. Oke,
ada 5 plat yang terpilih. Yang tepi-tepi nggak ada karena untuk trotoar. Oke. Kemudian sign, area load, uniform. Kita pilih, jangan salah, ini adalah beban hidup. Besarannya berapa? 0,9 atau 900 kilo per meter persegi. Kalau sudah kita apply, kita klik OK. Ini sudah terdefinisikan beban SDL 0,11 dari aspal dan 0,9 dari kendaraan yang disimplifikasi menjadi beban merata. Jadi ini 0,9 itu 900 kilogram per meter persegi itu beban kendaraan kecil-kecil itu ya. Kalau kita ya minibus atau sedan dan lain sebagainya itu diubah menjadi beban merata dianggapnya oleh SNI. Oke. Kemudian kita lanjutkan satu lagi yaitu beban terpusat, garis terpusat. Nah ini kalau ibaratnya ada truk yang melintas, bebannya cukup berat. Nah yang paling besar adalah di tengah bentang jembatan. Ini kayak diiris jadinya tadi ya, kalau beban ini merata, kalau ini ibaratnya di tengah bentang jembatan itu seperti diiris dengan beban garis. Oke, kita masuk besarannya diingat 6,86. Ini dari angkanya 49 ini adalah SNI kalikan faktor dynamic amplifier atau perbesaran akibat getaran dinamis, jadi 6,86. Oke, kita pilih. Pakai yang kiri boleh nih ya biar gampang. Dia sebenarnya bekerjanya adalah di gelagar utama. Gitu ya. Tapi tidak salah juga kalau kita tempatkan untuk mempermudah aplikasi beban di diafragma. Padahal secara aturan dia tidak di sana. Ya, pemahamannya bisa disamakan. Harusnya dia bekerjanya di gelagar utama. Tapi karena syaratnya nanti dia beban garis, kita harus membuat garis bantuan terlalu lama. Kita tempatkan dia di diafragma. Meskipun kenyataan di lapangan tidak, tapi diafragma itu nanti akan mentransferkan pasti beban itu ke gelagar utamanya. Jadi kita pilih diafragmanya nih, 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini kan pas posisi di tengah bentang jembatan, kita bebani dengan beban garis tadi. Oke ya, sudah kita pilih 5 frame selected, sign, frame load, distribute. Oke, besarannya berapa? Tadi kita lihat 6,86. Kita masukkan 6,86. Jadi beban garis nantinya. Ingat load patternnya live. Karena ini masih masuk beban live. Ini jangan sampai lupa ya. Ini boleh replace, boleh add. Kan kita belum pernah menempatkan beban garis di frame ini. Jadi kita replace tidak masalah. Oke. Kita apply. Kita klik OK. Nah, ini sudah terjadi beban garis di tengahnya. Ya kan? Kalau kita buat 3D-nya. Nah, sesuai SNI tadi di sini beban merata, kemudian diiris tengahnya dengan beban garis. Kita lihat peraturan SNI-nya. Nih, ini ada beban merata tadi, 9 kPa tadi, terus di sini diiris dengan beban garis di tengah bentang jembatannya. Oke, beban truk ini tidak kita gunakan dalam perencanaan ini biasanya untuk perhitungan struktur lantai. Jadi nanti kalau ninjau lantai, kita ambil elemen lantai, kita bebani dengan truk ini. Itu untuk menghitung tulangan geser lantai, dan lain sebagainya. Tapi kalau secara keseluruhan struktur jembatan hanya yang beban lajur D. Oke, selesai. Kita masuk ke tahap berikutnya, beban pejalan kaki. Ada pertanyaan? Saya lanjutkan kalau tidak ada. Beban pejalan kaki ini sebenarnya bisa kita aplikasikan persis sama kayak trotoar tadi, dengan beban garis jadinya gitu ya. Atau beban merata di tepi, paling tepi tadi. Nah, kita lihat.
ilustrasi di PowerPoint. Nah, orang kan jalan kaki di sini nih. Oke ya. Boleh ini kita buat jadi beban garis di tengah sini, atau mau kita pakai luasan yang ada di sini. Tapi kalau dengan luasan ini tadi terkompensasi hanya 85 cm, padahal 1 meter. Oke, tidak masalah ya. Kita akan coba. Bisa teman-teman tetap pakai dia jadi beban garis atau beban merata, silahkan. Kali ini saya akan pakai beban merata. Mungkin ada sedikit terpotong tadi, 15 cm kan, kalau 1 meter nggak masalah. Caranya kita klik paling luar, nih, plat paling luar, gitu ya. Ini kan lokasi trotoar. Kita assign, oke ya, area load, uniform to cell. Ini ya. Kita masih pakai left. Ingat, di sini kita belum pernah memasukkan beban. Karena beban merata kendaraan tadi kan di tengah. Nah, ini kita masukkan besarannya adalah berapa tadi? Saya cek. Besarannya adalah setengah ton. Oke, kita masukkan 0,5. Oke, kita klik apply. Kita klik OK. Kita cek ya teman-teman. Di sini beban apa saja. Nah, ini hanya left setengah ton, berarti ini pejalan kaki. Sedangkan kalau di tengah, kita cek, dia sama-sama live, ya, live adalah beban kendaraan 0,9 dan juga ada beban aspal, ya. Nah, trotoar tadi kita aplikasikan di frame-nya di sini. Kita klik kanan, lihat coba. Nah, ini adalah beban trotoar. Nah, kalau railing tadi di join-joinnya. Oke, beban sudah mati dan hidup. Ada pertanyaan sampai sini? Masih satu lagi beban angin. Oke, saya lanjutkan beban angin. Ini enaknya kita buat ke XY tadi. Ini ya. Kita ini untuk beban angin adalah ini. Untuk balok itu tidak ada angin hisap, adanya angin tekan. Dan besarannya kita hitung di sini 4,53 ton per join. Ya. Sorry. Salah ini, 0,453. Saya perbaiki ini. 0,453 450 kilo per join. Oke. Kita masukkan. Jadi angin tadi hanya angin dorong. Angin hisap itu apa? Kalau ini bentuknya rangka, biasanya setelah didorong di sini, dia ada perilaku angin karena berputar, dia menghisap. Jadi beban dimasukkan dari kiri, dari bawah, dan dari atas. Ini misalkan arah angin ke arah Y ya. Nah ini kan jalan tol bawahnya. Kadang ada kendaraan lalu lalang gitu, kadang ada angin juga. Nah ini bisa menggerakkan dia. Nah ini kita pandang satu arah saja. Caranya kita pilih, yang tadi kita buat railing, kita pilih lagi joinnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah ini teman-teman ya, sudah dipilih ya, 11 ya. Sama caranya adalah assign, join load, forces. Diganti wind, angin. Besarannya kemana? Ke arah Y, positif. Berarti ini kita nolkan, karena bukan arah Z, tapi arah Y positif. 0,453 kita masukkan. Arahnya plus ya, ke sana. Kita replace nggak masalah, karena beban angin belum sama sekali kita lakukan. Apply. Oke. Nah ini teman-teman ya, sudah teraplikasikan beban angin. Ini. Oke, sampai sini teman-teman. Ada pertanyaan? Ini pembebanan sudah, tinggal kombinasi tadi sudah. Nah, ini tinggal kita run. Di save supaya aman. Oke.
Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke running. Analisis, kita set analisis optionnya. Oke ya, agak lambat. Nah, di sini kita pilih tetap 3D space frame ini, karena kita meskipun hanya tadi 2 dimensi, tapi nanti ada pengaruh lendutan ke arah Z. Jadi kita pilih tetap space frame, kita klik OK. Kemudian analyze, set load case turannya, yang mau di run apa saja. Nah ini saya run semua ya, termasuk modal ini nanti terdapat kita hitung atau kita lihat frekuensi getar jembatannya. Oke, kita pilih semua, kita run. Mau di show juga boleh, mau di apa juga boleh, kita run. Bismillah. Nah, ini tidak ada warning sepertinya. Kita cek coba. Nah, ini ya. Sepertinya tidak ada warning. Analisis komplit. Oke, aman. Nah, ini kalau kita 3D-kan nih bisa kelihatan nanti teman-teman. Turunnya seperti apa. Nah, ini ya. Kelihatan dari bentuk-bentuk penurunannya. Nah, kalau kita mau lihat misal display, show deform shape-nya, gitu ya. Nah, nanti kita lihat misalkan akibat beban mati berapa, itu bisa kelihatan. Oke. Nah, ini ya, kita tinggal tunjuk aja di sini kira-kira berapa. Nih 7, berapa? 7 mili. Ya. Ini berapa? Ini bisa kita lihat teman-teman. 11 mili gitu ya. Nah, ini bisa dilihat teman-teman ininya seperti apa. Oke, ada yang tertinggal satu, sorry. Kita ulang. Kita buka gemboknya ya. Oke. Saya yang sering lupa yaitu meshing dari platnya. Nah, ini kan kita shell tadi, nanti kalau tidak kita mesh, jadi tidak kelihatan gaya gesernya atau stressingnya. Ini saya yang sering lupa, teman-teman. Oke, kita ulang. Untuk kita mesh, kita pilih saja platnya semuanya. Oke, oke ya teman-teman, dipilih 7 area, cocok ya, sudah dipilih. Kita akan mesh, define, assign, kemudian area, automatic area mesh. Kita pilih ya. Ini kita usahakan bentuknya adalah persegi. Nah, ini karena tadi lebarnya 1,6 ya kira-kira ke arah kita baginya sesuai ini aja lah 2 meteran nggak apa-apa ya. Sesuai grid ini. Nah, ini berarti arah ke sini kan 0 nih karena yang akan kita bagi arah kedua ke X sana. Sorry, ini 1, nggak bisa ya. Ini 1. Kemudian yang sini kita bagi kalau per 2 meter tadi berarti ada 10 ya. Oke ya, 10. Kita apply. Oke. Nah, ini nanti dia sudah terbagi menjadi 10 plat. Assignment nih kita lihat di sini 10 kali 1 nesting tipenya. Oke. Baru kita run. Sorry ya, kelewat satu step. Oke, selanjutnya kita run. Analyze. Tadi kita set analysis option. Oke. Kita akan pilihnya dia tetap space frame karena nanti ada pengaruh 3 dimensi dari landutan. Oke. Kemudian analyze load case-nya yang mau kita run apa saja. Diaktifkan semua nggak masalah, dipilih, terus kita run. Coba ya. Nah, ini teman-teman sudah terun.
Nah, akibat beban hidup ini sudah, kalau kita mau lihat misal display, default shape, kemudian live, misalkan akibat beban hidup. Oke. Nah, di sini kita bisa cek nih. Nah, ini ternyata 17 mili turunnya. Di sini berapa? 22 mili. Di tengah 24 mili, 23,6 mili. Itu ya, ini bisa kita lihat penurunan atau lendutannya. Nah, ini sekitar 24 mili. Nah, biasanya di bentang-bentang simple beam, kemarin kan kita sudah belajar untuk beban hidup itu biasanya adalah bentangan dibagi 800. Nah, ini kan 20.000 mili dibagi 800. Nah, sekitar 25 mili, teman-teman. Tanpa dikalikan faktor beban ya, karena kita dalam posisi layan ini. Nah, ini kita dapatkan sekitar 24 mili. Oke lah, masih masuk di dalam rentang. Ini untuk defleksinya. Kita mau lihat misalkan momennya, boleh. Bisa pilih di sini misal momen 33 akibat yang paling inilah kombinasi 1. Kita pilih apply. Oke. Nah, simple beam kan berarti ada lendutan seperti ini. Kalau di momennya bentuknya adalah seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat seperti apa bentuknya. Kemudian kita bisa lihat juga untuk platnya. Oke, misalkan akibat kombinasi yang paling besar tadi, momen max-nya kita mau lihat. Oke, nah ini ada apa istilahnya, kelihatan ya seperti ini ya. Ini tidak menunjukkan kuat tidaknya tapi skala. Kalau besar ini berarti 36 ton meter, kalau ungu ini berarti minus 16 ton meter gitu ya. Jadi yang besar adalah di sini momennya seperti ini, mengikuti lendutan balok tadi gitu ya. Tapi di sini karena ada jepitan, mungkin dia ada pengaruh kiri dan kanannya. Ini karena plat itu 2 dimensi. Oke, ini gaya-gaya dalam sampai sini. Ada pertanyaan. Setelah ini saya akan cek desain strukturnya. Kira-kira dia warnanya apa? Silahkan kalau ada pertanyaan. Coba kalau akibat angin saja dia ngefeknya seberapa sih? Nah, ini bisa kita pilih wind. Misal dia mau Max-nya ada nggak kalau angin? Ya, dia kecil ternyata. Ini pangkat 10 minus 3 ya. Nah, ini kecil. Ternyata nggak ngefek kalau pakai angin tadi. Oke ya. Ini silahkan dieksplor atau dilihat teman-teman untuk dipelajari. Nah, ini misalkan gesernya akibat angin tadi ternyata juga kecil. Mungkin karena memang beban angin di ini karena tidak ada hisap dan luasannya juga kecil, jadinya cukup kecil, tidak berpengaruh banyak. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, kita akan cek desain strukturnya. Ini langkah terakhir. Ini yang paling menarik biasanya. Ini caranya sampai kemarin, desain, fill frame, kemudian kita pilih kombonya, select desain combo. Oke, desain kombonya. Nah, ini kita kuat 1, kita add, kuat 3, kita add. Oke, kemudian coba desain, terus start, cek desain strukturnya. Oke, dia lagi ngecek nih satu-satu. Nah, ini sudah tampil teman-teman. Kita cek sekarang. Ini merah adalah plat, bukan tidak ada pengaruh ya. Jadi plat tidak didesain karena yang kita desain adalah steel. Steel di sini adalah gelagar dan diafragma. Kita coba klik salah satu. Berapa dia kapasiti rasionya? Kuat 1 dia menimbulkan sekitar 0,55 di tepi ini ya. Oke, kita cari yang besar ada enggak? Dia 0,66 nih, paling besar nih sepertinya. Atau kita lihat tengah bentang 0, berapa?
0,67. Ternyata di tengah bentang adalah yang paling besar 0,67. Jadi masih jauh ya teman-teman, karena ini beban gempa juga belum masuk. Coba kuat 3 ini ternyata kecil nih, angin cuma 0, pengaruhnya 0,1, 0,2 nggak sampai. Jadi yang besar tadi kuat 1 ya. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan dia masih di sekitar 0,6 di sinilah. Nah, ini mungkin untuk ngakomodir gempa nanti bisa sampai di 0,9 atau di bawahnya 0,9 tadi. Kita lihat yang diafragma ini berapa ini. Dia ternyata 0,2. Nah, ini memang karena dia juga menahannya adalah untuk geser sebenarnya. Gempa kalau kena beban statik dia kecil ya tidak masalah. Ini sekitar 0,2, nggak masalah buat dia. Oke ya, ada pertanyaan sampai sini? Ini sama kayak kemarin, nanti kalau memang ini mau dioptimalkan atau memang karena gaya gempa masih terlalu boros, ini tinggal diubah, sectionnya dikecilkan atau di diturunkan tingginya atau profilnya seperti apa. Nah itu nanti yang kita atur di sini. Ada pertanyaan? Saya akan sampaikan satu lagi nih, masih 6 menit sekitar, yaitu terkait tadi kelewatan sebenarnya, kita balikkan ke show deform shape. Di sini kita punya macam-macam ya ini. Ini kan dibuat ketika kita ngecek struktur tadi. Nah ini nggak masalah, kita cuekin aja ini. Yang kita gunakan adalah yang kita define. Nah di sini kita coba pakai SDL. Nah SDL ini, pakai mana dead load. Nah ini dead load. Nah sebenarnya kalau kita ingin mengetahui akibat beban mati dan beban mati tambahan itu dia turunnya berapa, itu bisa kita definisikan sendiri. Misalnya gini ya, ini nggak usah diikuti, nggak apa-apa untuk tambahan. Kan, saya usahakan cepat, define load combination. Nah, kita mau melihat kalau dia akibat beban mati saja, jembatan ini turunnya berapa sih, gitu. Nah, ini bisa kita lihat, kita tambahkan. Misalkan di sini pakai mau beban mati aja, combo dead, ya. Saya mau lihat di sini, combo dead itu berapa. Ini kan faktornya 1,1 tadi. Terus yang SDL-nya ini 1,4 gitu ya. Nah, ini akibat beban mati saja. Kita mau lihat dia seberapa turun sih. Kita run. Oke. Nah, kita pilih tadi display show deform shape akibat kombinasi beban mati saja. Oke. Nah, ini kelihatan teman-teman di layar. Di sini ternyata dia turun 22 mili atau 2 cm. Di tengah berapa paling ekstrim? Ini tengah bentang ya. Ternyata dia 16 karena tadi ada beban trotoar ya di sini. Jadi ini yang paling besar di tepi 22 mili. Nah, ini teman-teman kalau di perencanaan jembatan itu biasanya, ini mungkin saya tambahkan untuk ilmu teman-teman. Jadi jembatan itu didesainnya itu biasanya sudah diberikan yang namanya adalah lawan lendut. Lawan lendut itu istilah lainnya chamber. Kenapa dinamakan chamber? Nah ini, jadi jembatan kalau dibangun itu kan awalnya gini ya, misalkan tadi kita desain adalah lurus gitu ya teman-teman. Kalau kena beban mati tadi ternyata turunnya 2 mili gitu ya. Misalkan ekstrim gini, 2 cm, sorry, 22 mili. Ini padahal jembatan belum digunakan ini, sudah turun 2 cm akibat beban mati. Caranya gimana untuk mengakomodir supaya beban ini tadi tidak merugikan kita. Wong belum dibebani apa-apa dia sudah melendut. Nah, nanti ditambah beban hidup, dia tambah melendut lagi. Nah, ini di jembatan biasanya dinamakan adalah pre-chamber atau lawan lendut. Jadi balok ini dibuatnya melengkung ke atas. Nah, nanti teman-teman perhatikan tuh, girder beton itu biasanya kalau sebelum dipasang dia pasti melendut ke atas. Atau kemarin yang lewat Jakarta mana ya?
jalan tol yang melayang itu ya, yang kemarin katanya terjadi nggak enak jenggul-jenggul itu ya. Karena sini kan dia simple beam tapi banyak gini kan. Nah, ini memang dibuatnya dia ada lawan lendut nih. Ini kita buat biasanya adalah kalau nanti kita cor lantai di atas plus beban mati tambahan tadi, diupayakan lawan lendut ini tetap mempunyai nilai positif. Nah, kalau dalam hal ini misalkan di beban mati tadi 2 cm ya. Nah, berarti kita lihat jika ditambahkan dengan beban hidup, dia berapa? Oke, kita lihat display, show deform shape. Ini misalkan kita pakai layan ya. Layan itu berarti tadi sudah hidup. Nah, kita tambahkan, misalkan kita lihat aja hidupnya di sini. Sorry kok malah momen. Display, show deform shape. Nah, kita coba lihat sini leg saja ya, tanpa beban perkaliannya. Nah, dia di sini ternyata turunnya 28 mili. Nah, oke, paling ekstrim 28 mili ya. Nah, ini harus kita tambahkan ke sini, teman-teman. 2 cm akibat dead load. Ya. Live load tadi berapa tadi? 26 ya, atau 28 gitu ya. 28 mili. Ini tadi kalau nggak salah 22 mili. Sorry, 22 milimeter. Ya. Maka dalam desain kita harus memasukkan ini sebagai pre-chambering. Kita jumlahkan ini menjadi 50. Ini milimeter ini. Nah, di lapangan nanti kita pesen bajanya ini harus ada melengkung sekitar 50 mili atau 5 cm dari as tengah kiri dan kanannya. Tujuannya apa? Ketika ini nanti dibebani sama plat masuk, nanti dia akan turun tentu. Turun. Ya. Nanti SDL-nya masuk, dia turun lagi. Nah, harapannya di lapangan masih punya cadangan 28 mili tadi. Ketika beban hidup belum masuk. Ketika beban masuk hidup semua full, nah jembatan baru dalam kondisi datar. Nah, harapannya itu. Syukur-syukur kalau masih dalam kondisi melengkung ke atas. Bahayanya apa? Ketika kalau kita nggak bikin seperti ini, kita bangun lurus, dibebani plat, masuk, dicor, dia melendut ke bawah. Ya. Kalau melendutnya sudah seperti ini, ketika ada beban hidup masuk lagi, ini akan tambah parah lagi. Nah, ini yang dari segi kenyamanan juga tidak enak, dari segi strukturnya juga kurang bagus gitu. Nah, ini yang dinamakan pre-chambering atau lawan lendut jembatan. Nah, silakan teman-teman diperhatikan, jembatan yang sudah jadi pun kadang masih ada pre-chamberingnya. Kecuali jembatan yang lama kadang pre-chambering ini sudah hilang karena memang sudah relaksasi dia, termakan usia dan juga beban yang lewat sudah banyak, sehingga kadang ada jembatan ini yang cuma lurus. Nah, lurus itu masih mending, kadang ada yang sudah melendut ke bawah. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kalau sudah melendut ke bawah, perlu hati-hati. Oke, ini tambahan dari saya. Ada pertanyaan, teman-teman? Kalau pada saat dicor, itu kan dia sudah turun ya. Gitu ya. Kan ini melengkung semua nih. Ini dibuat melengkung, sini juga melengkung, ikuti ya pre-chamberingnya. Semua melengkung. Ketika dibebani beban merata tadi kan dia akan sama-sama turun di tengah gitu ya. Oke. Terus kemudian aspal diletakkan. Dia akan juga turun gitu ya. Nah sebenarnya nggak masalah kalau turunnya bareng-bareng. Karena dia diikat tadi salah satunya oleh diafragma ini yang dia fungsinya salah satunya untuk ngikat supaya dia kerjanya adalah bareng-bareng. Kecuali dia kerjanya sendiri-sendiri, ada yang naik, ada yang turun. Nah, tadi kan selain diikat diafragma, dia juga diikat oleh kekakuan plat lantainya. Ketika dibebani sini, yang lainnya akan terpengaruh. Mungkin di sini turunnya memang yang lebih besar, misalkan beban di sini. Tapi yang di sekelilingnya juga terpengaruh, dia ikut turun. Nah,
plat lantai itu fungsinya juga untuk mengakukan beban, gitu Mas. Jadi harus diperhatikan ya, kalau kita desain gini nantinya waktu kita gambar DED-nya, ini harus ada pre-chambering sekian senti. Dasarnya dari mana ya? Dari beban mati dan beban hidup yang kita masukkan tadi. Itu ya. Oke ya, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Moga tidak menyesal berkenalan dengan jembatan tadi. Moga-moga teman-teman tambah senang sama jembatan. Jadi anak jembatan kalau belum pernah jadi atau masuk kolong jembatan itu namanya belum anak jalan jembatan itu. Saya pernah tidur di bawah jembatan waktu nguji jembatan karena memang kondisinya tidak bisa selesaikan sehari. Tidur di bawah kolong jembatan, makan di bawah kolong jembatan, mandi cuma nggak mandi aja di kali bawahnya nggak berani karena buaya ternyata bawahnya. Oke, teman-teman ya, saya harapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore, selamat berweekend. Jangan lupa untuk bahagia hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.